Bab 71. Bahkan tidak bisa mengalahkan anjing Zhang Han. Yu Qingqing dan yang lainnya berdiskusi sebentar, dan memutuskan untuk mengikuti Zhang Han ke Gunung Bulan Baru. Sedangkan Zhang Han, baru saja memberi Meng Meng pakaian kasual yang cocok untuk bermain, teleponnya berdering. Ia mengeluarkan telepon dan melihat bahwa itu dari Zhang Li. "Bro, aku akan ke rumahmu jam 7 atau 8 besok malam. Siangnya aku akan berbelanja dengan beberapa rekan kerja," kata Zhang Li. "Oke. Kamu harus menyiapkan makanan lezat untukku malam itu. Biar aku coba, apakah masakanmu memang enak atau tidak." "Ya," kata Zhang Li sambil tersenyum. "Aku akan menyiapkan makan malam yang lezat untukmu besok." "Oh ya, Ibu Meng Meng akan kembali besok, dan akan tiba pukul 10 malam. Kalau begitu, ayo kita makan malam bersama," kata Zhang Han. "Benarkah?" Zhang Li sedikit terkejut. "Kalau begitu, ini saat yang tepat bagiku untuk bertemu kakak iparku. Kau tidak menceritakannya terakhir kali aku bertanya, dan kau membuatnya begitu misterius. Aku akan melihat sendiri siapa yang menjadi kakak iparku dan siapa yang melahirkan gadis semanis Meng Meng. Dia belum menjadi kakak iparmu, jadi katakan saja hal seperti itu di depannya." Zhang Han menjawab. Dia tidak peduli, dia hanya tidak tahu apa yang dipikirkan Xian. "Oh, aku mengerti. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku siapa dia?" tanya Zhang Li penasaran. "Kau akan tahu saat kita bertemu besok," kata Zhang Han ketika ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk. Jadi, Zhang Han menutup telepon, melihat ponselnya, dan ternyata Xian yang menelepon. Zhang Han mengangkatnya. "Zhang Han, kamu tidak membelikan kuas lukis warna-warni itu untuk Meng Meng, kan?" Xian langsung ke intinya. "Berperilaku baik," kata Xian sambil tersenyum tipis. Ekspresi Zhang Han menegang, merasa tak bisa berkata apa-apa. "Kalau begitu aku akan pergi berbelanja. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Sampai jumpa." Setelah itu, Xian menutup telepon. Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa nada pembicaraannya dengan Zhang Han telah banyak berubah. Harus diketahui bahwa penampilannya sedingin es bagi orang luar, bak Dewi es, ia tak pernah benar-benar tersenyum, dan hanya ketika merasa dekat dengan seseorang, ia akan melepas penyamaran sedingin esnya. Namun, Zhang Han tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sambil menggendong Meng Meng ke bawah, keempat orang itu sudah lengkap perlengkapannya dan siap berangkat. "Ayo pergi." Meng Meng melambaikan tangannya dan bersorak. "Ayo pergi." Liang Mengqi berkata sambil tersenyum. Setelah meninggalkan rumah, mereka berkendara selama 10 menit sebelum tiba di Gunung Nyumun. Tidak diragukan lagi, selain Liang Mengqi, 3 orang lainnya memiliki ekspresi terkejut yang sama. "Aduh." Begitu melihat pendatang baru itu, mata si kecil hitam berbinar dan berlari seperti seekor harimau ganas. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan taring-taringnya yang tajam, dan menatap tajam ke arah Zhao Feng. Hal ini karena ia bisa merasakan aura kejam dari tubuh Zhao Feng. Otot-otot Zhao Feng juga menegang. Ia mengerutkan kening dan menatap Xiao Hei, merasa agak tak terbayangkan, karena ia benar-benar merasakan sedikit ancaman dari tubuh Xiao Hei. Ancaman. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seekor anjing. Ada keheranan dalam mata Zhang Han. Zhao Feng memang kuat, karena dia seorang ahli. Namun, mengapa anjingnya memiliki aura seorang ahli yang kuat? Zhang Han, anjing ini. Zhao Dahu menelan ludahnya, merasa sedikit takut. "Hitam kecil, Meng Meng merindukanmu. Apa kau sudah memikirkan Meng Meng?" Meng Meng berputar dalam pelukan Zhang Han. Setelah melihat ini, dia tertawa dan meletakkan Meng Meng di tanah, lalu dia berlari ke arah Xiao Hei. Setelah berlari 2 langkah, karena langkah kaki yang tergesa-gesa, Meng Meng tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Oh. Si hitam kecil ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan ia tak peduli untuk bersikap tenang, tubuhnya dengan cepat melompat. Ketika Meng Meng jatuh, ia seperti biasa jatuh di perut si hitam kecil. Huf. Si hitam kecil menghela napas lega. Adegan ini menyebabkan otot-otot wajah Zhao Feng bergetar. "Apa-apaan?" Zhao Feng sedikit terkejut. Ia merasa kecepatan Xiao Hei barusan sungguh tak terbayangkan. Bagaimana bisa secepat itu dalam sekejap? Itu berarti kaki Little Black sangat kuat, kalau tidak, ia tidak akan bisa bergerak secepat itu. "Haha. Si kecil hitam. Ayo, kita ke sana dan bermain dengan anjing-anjing itu." Meng Meng berdiri, menepuk kepala si kecil hitam, lalu membawa si kecil hitam ke tempat anjing-anjing lainnya berada. Bagaimana? Indah sekali, ya. Melihat kalian semua menatap, rasanya malu sekali. Hehe, aku juga mau ke sana main." Liang Mengqi berlari dan melompat mengejar Meng Meng. Zhao Feng memandangi sosoknya yang bersemangat itu berulang kali.
Melihat begitu banyak anjing peliharaan, Yu Qingqing dan Zhao Dao juga berlari sambil tertawa. Zhang Han, aku sangat mengagumimu dari lubuk hatiku. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu bertanya, apakah ini semua dibangun olehmu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun tempat sebesar itu? Zhao Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa hari. Zhang Han tidak mengatakan bahwa semua modifikasi ini hanya memakan waktu 1 jam. Beberapa hari. Meski begitu, ekspresi Zhao Feng masih menegang. Matanya mengamati sekeliling, berkata, lingkungan di sini sangat bagus. Jadi, bahan-bahan yang kami makan semuanya dari sini juga. Makanan organiknya sungguh lezat. Organik. Zhang Han tertawa pelan, dan berkata, tempat ini jauh lebih rumit dari itu. Mungkinkah? Apa rahasianya? Zhao Feng menyipitkan matanya. Menghadapi pertanyaan Zhao Feng, Zhang Han hanya menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Di sebidang tanah ini, terdapat harta roh tingkat kelima, harta roh tingkat kedua, dan harta roh yang murni tingkat pertama. Air, daging harta roh tingkat pertama. Rumput tim, harta roh tingkat pertama, embun api giok tingkat pertama. Ada juga air roh, tanah spiritual, dan rumput wangi. Dengan begitu banyak harta karun yang terkumpul di sebidang tanah ini, bagaimana mungkin hal itu bisa dianggap normal? Spektakuler. Zhao Feng mendesah sekali lagi. Dia tidak tahu apakah itu karena Zhang Han yang menciptakan tempat spektakuler ini, atau karena kasih sayang seorang ayah. Tidak peduli apapun itu, citra Zhang Han di hati Zhao Feng tumbuh sedikit lebih tinggi. Zhang Han, tempatmu begitu bagus, kenapa kau tidak merawatnya? Terkadang, sayang sekali jika seorang pendaki gunung datang ke sini dan merusaknya sedikit, kata Zhao Feng dengan ragu. Kita sudah dapat Little Black. Zhang Han mengerutkan bibirnya ke arah Xiao Hei, dan berkata, selama dia masih ada, wilayah ini tidak akan ada masalah. Dia kepala pelayan kecil di sini, dan bertugas menjaga dan melindungi gerbangku. Itu. Zhao Feng terkejut sesaat, lalu tersenyum lega, bos, dari mana Anda mendapatkan anjing ini? Anjing ini benar-benar hebat, saya bahkan merasa sedikit terancam olehnya. Ancaman. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, kamu mungkin benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Setelah transformasi, kualitas tubuh si hitam kecil menjadi sangat baik. Jika Zhao Feng tidak menggunakan pedang dan tombak, Zhang Han akan berpikir bahwa ia akan kalah dalam pertempuran, tetapi dengan senjata, sekuat apapun tubuh si hitam kecil, ia tidak akan mampu menghentikan serangan. Bahkan Zhang Han yang sekarang pun tidak mampu melakukannya. Ini. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Setelah Zhao Feng berinteraksi dengan Zhang Han, ia menyadari bahwa Zhang Han semakin memburuk. Di mata bosnya, Zhao Feng bahkan tidak bisa mengalahkan anjing bosnya. Jika kata-kata ini tersebar, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Bukannya aku makin parah, tapi Zhang Han terlalu kuat. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Meski begitu, Zhao Feng tetap suka datang ke restoran Zhang Han. Alasan pertama jelas karena godaan makanannya, dan alasan kedua. Hanya dengan melihat tatapan mata Zhao Feng yang perlahan mengarah ke Liang Mengki, orang bisa tahu bahwa orang ini kemungkinan besar telah jatuh cinta padanya. Jika seorang lelaki sudah punya kesan yang baik terhadap seorang gadis, pasti dia akan berusaha mendekatinya. Setelah menonton Meng Meng dan yang lainnya bermain dengan gembira sejenak, Zhang Han pergi ke ladang dan menggali 4 kentang besar, 7 terong, dan beberapa bunga daun bawang, lalu memeras susunya dengan baik. Setelah menghabiskan semua ini, Zhang Han kembali ke pohon tunderiang dan mengamati sekelilingnya. Apakah kamu merokok? Zhao Feng mengeluarkan sekotak Marlboro dan menyalakan satu untuk Zhang Han. Lalu, ia menyalakan satu lagi untuk dirinya sendiri. Kamu membangun tempat ini dengan sangat baik. Zhao Feng memuji sekali lagi. Benarkah? Akan lebih baik di sini di masa depan. Zhang Han tersenyum tipis. Transformasi Gunung Bulan Baru hanyalah permulaan, dan yang kedua kalinya akan membuat tempat itu berbeda. Yang ketiga kalinya akan membuat Gunung Bulan Baru menjadi negeri dongeng. Aku percaya padamu. Zhao Feng sangat setuju, tetapi setelah itu ia mengganti topik pembicaraan dan berkata, aku datang ke Gunung Bulan Baru setengah tahun yang lalu, dan saat itu, tempat ini masih hutan. Zhang Han telah menciptakan tempat ini seperti ini, jika orang-orang dari Biro Pertanahan tahu, akan sangat merepotkan. Mendengar ini, Zhang Han tertegun sejenak. Ia menggelengkan kepalanya pelan, lalu berbicara dengan nada tegas, dengan aura seorang raja yang sedang menatap dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi perintah di wilayahku, Zhang Han. Jari-jari Zhao Feng tiba-tiba gemetar, dan ia sedikit menundukkan kepalanya. Matanya berkedip, dan untuk sesaat, ia merasa tertekan oleh aura Zhang Han yang begitu kuat hingga ia tak bisa bernapas. Untungnya,
Setelah Zhang Han selesai berbicara, auranya pun menghilang. Tatapannya tertuju pada kolam ikan besar, dan ia berkata, "Ikan apa saja yang lebih lezat?" "Ikan." Zhao Feng sedikit tertegun, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menjawab, "Ada banyak jenis ikan, seperti ikan mas rumput, ikan mas perak, ikan mas hijau, ikan mas tiga sisik, ikan mas krucian, del. Saya biasanya makan ikan tiga sisik, dan juga ikan loah lumpur. Ada juga ikan laut, seperti ikan kerapu kuning, ikan sarden, belut, ikan hitam, semuanya cukup enak. Singkatnya, jika ikan dimasak dengan baik, menurut saya semuanya sangat lezat, dan saya bahkan pernah makan ikan buntal, dan rasanya sangat enak, tetapi ikan buntal sangat beracun, dan mereka memiliki persyaratan yang sangat ketat, dan ada juga pepatah, makan ikan buntal sampai mati, ada terlalu banyak jenis ikan, saya masih punya banyak yang belum saya rasakan sebelumnya." Zhao Feng menjelaskan semua yang diketahuinya tentang ikan. Bab 72. Kejutan Ayah Sun. Ya. Zhang Han mengangguk ringan, lalu berkata, "Masih ada beberapa jenis udang, lobster, udang pasangan, udang basal area, dan jenis kepiting lainnya yang harus dipelihara." "Zhao Feng, tahukah kamu di mana aku bisa membeli benih udang ini?" "Benih udang?" Mata Zhao Feng berbinar, dan berkata, "Han, apa kau berencana beternak ikan di sini?" Kolam ini air asin atau air tawar?" "Kalau air asin, hanya bisa beternak ikan laut, tapi kalau air tawar, hanya bisa beternak ikan air tawar." "Kolamku di sini bisa menumbuhkan apa saja." Zhang Han tersenyum ringan. Otot-otot di wajah Zhao Feng bergetar, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia bahkan bisa merasakan ancaman dari anjing-anjing di gunung, jadi tempat ini bukanlah tempat yang bisa dinilai dengan akal sehat. Zhao Feng masih agak ragu bahwa memelihara ikan air tawar dan ikan laut dalam satu kolam adalah hal yang mungkin. Han sedang bersiap untuk beternak ikan. Bukankah itu berarti kita akan segera bisa makan makanan ikan? Zhao Feng akhirnya menyadari hal itu, jadi dia tak bisa menahan diri untuk berkata dengan nada bersemangat, "Han, serahkan urusan benih ikan itu padaku." "Oh." Zhang Han merenung sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu dengan masalah ini." Sambil berbicara, Zhang Han mengangkat tangannya dan menepuk bahu Zhao Feng dengan lembut. Sikap seperti ini, seolah-olah seorang penatua sedang menyemangati juniornya, atau seseorang dengan status tinggi sedang menyemangati seseorang yang berstatus rendah. Tidak masalah sama sekali. Namun, Zhao Feng sama sekali tidak keberatan. Ia menyeringai seperti siswa yang mendapat hadiah. Jika adegan ini dilihat oleh Forever Harmony Association atau orang lain dari kekuatan bawah tanah, itu pasti akan mengubah pandangan mereka terhadapnya. Sejak kapan orang gila yang namanya mengguncang dunia menjadi begitu ramah? Sore harinya, semua orang menghabiskan 3 jam di Gunung Bulan Baru. Rasanya seperti mereka lupa waktu. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 ketika mereka kembali ke restoran. Meskipun papan pengumuman menunjukkan restoran buka dari pukul 18 hingga pukul 19, para pelanggan tampaknya datang semakin awal. Hal ini karena setiap kali mereka tiba di restoran sesuai jadwal, mereka harus mengantre lebih dari setengah jam. "Meng-meng, kemarilah, biarkan adik kecil memelukmu." Di depan restoran, Liang Mengki merasa dekat dengan Meng-meng, jadi ia mengulurkan tangan dan tersenyum. Ia sudah lama ingin memeluk putri kecil yang cantik itu. Tidak, itu tidak mungkin, Papa tidak mengizinkan Meng-meng dipeluk orang lain." Meng-meng sedikit malu saat dia memutar tubuhnya untuk menjawab. "Adik kecil juga bukan orang luar, tentu saja aku boleh memelukmu." Liang Mengki tertawa. Meng-meng mengangkat kepala kecilnya dan menatap Papa, bertanya-tanya apakah dia akan membiarkan adik perempuannya memeluknya. Melihat itu, Liang Mengki menatap Zhang Han yang hendak membuka pintu, dan bertanya, "Zhang Han, apakah menurutmu aku orang luar?" "Ya." Zhang Han menjawab dengan lugas tanpa menoleh. Ekspresi Liang Mengki langsung menegang. Yu Qingqing dan Zhao Dao sama-sama menahan tawa. Liang Mengki mendengus keras, dan dengan ketus berkata, "Bos, kau menyakiti hatiku." Setelah mengatakan itu, hati Liang Mengki menjadi cemas. Kata-kata ini terdengar seperti pemilik toko itu adalah pacarnya. "Kau ingin membuat Zhang Han bangkrut dengan makan di sini," kata Zhao Dao sambil berkedut. Tampaknya semakin banyak dia makan, semakin banyak uang yang akan diperoleh bosnya. Siapa peduli? Liang Mengki memelototi Zhao Dao, dan tiba-tiba melihat Zhao Feng tertawa, dia memutar matanya ke arahnya, dan berkata, "Apa yang kamu tertawakan?" "Aku." Zhao Feng terdiam. Menghakimi orang lain saat bicara itu wajar, tapi sekarang, orang lain bahkan tak bisa diam dan tertawa. Di mana letak keadilannya?
Zhang Han memasuki ruang makan dan memainkan musik sebelum menyiapkan makan malam di dapur. Pertama, ia memasak nasi. Setelah nasi matang, Zhang Han membuka tutup panci. Selama istirahat ini, Zhang Han bersiap untuk memasak. Untuk makan malam, Zhang Han berencana membuat kentang goreng, telur parut, dan terong merah rebus. Beroperasi normal, Zhang Han pertama-tama mengupas kulit kentang, menyebabkan gelombang cahaya bilah pedang menyambar. Bang, 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 bang. Terdengar suara ketukan yang cepat dan tertib, membuat semua orang menoleh. Ternyata kentang sudah diiris, dan Zhang Han sudah mulai memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Dari kejauhan, semua orang bisa melihat bahwa teknik pisau Zhang Han sama bagusnya dengan alat pemotong. Ada juga peralatan di dapur, tetapi Zhang Han tidak menggunakannya. Sore harinya, ketika ia sedang memeriksa cara membuat keripik kentang, ia menyadari bahwa beberapa orang mengatakan bahwa kacang kentang yang dipotong dengan tangan bahkan lebih lezat daripada yang dipotong dengan alat. Mereka mengatakannya dengan serius, entah itu benar atau tidak, Zhang Han akan menurutinya. Ada beberapa rasa kacang kentang. Kali ini, Zhang Han berencana membuat kacang kentang pedas, tetapi tingkat kepedasannya pasti akan lebih rendah, karena hidangan ini utamanya untuk dimakan Meng Meng. Meng Meng masih kecil, jadi ia tidak bisa memakannya terlalu pedas. Saat Zhang Han sedang memasak, para tamu berkumpul di depan restoran. Bam! Sun Dongheng turun dari BMW Z4-nya, dan berdiri di samping mobil. Dia melihat ke jalan, dan setelah melihat tidak ada mobil yang terlihat, Sun Dongheng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia mengeluarkan kartu anggota restorannya, melihatnya, dan membelainya dengan lembut, lalu dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dompetnya. Selama waktu ini, beberapa orang di antrian depan restoran melihat tindakan Sun Dongheng. Lihat apa yang ada di tangannya. Itu kartu anggota restoran ini. Ya ampun, orang kaya. Keanggotaan di sini nilainya 1 juta per orang. Kudengar mereka sudah menjual 7 atau 8. Kalau 10 teratas terjual habis, orang-orang harus merogoh kocek 10 juta untuk membeli satu. Dalam situasi normal, Sun Dongheng pasti akan sangat gembira ketika melihat pemandangan ini. Sikap diam seperti ini adalah favoritnya. Namun, saat ini dia tampak tidak mempedulikannya. Dia hanya melihat ke pinggir jalan. Akhirnya, mobil yang ditunggunya tiba. Mobil itu adalah Audi A8L, dan sambil memperhatikan, mobil itu perlahan berhenti di samping BMW Z4. Sun Ming dan Ibu Sun turun. Ayah, Ibu, panggil Sun Dongheng. Ya. Sun Ming tetap tanpa ekspresi sambil menganggukkan kepalanya pelan. Ia melihat ke arah piring restoran dan berkata, ada cukup banyak orang yang mengantre, sepertinya makanan di sini pasti enak. Bukan cuma enak, ini pertama kalinya aku makan makanan selesat ini. Kalau tidak, aku nggak akan kasih kamu kartu anggota. Ibu Sun tersenyum dan berkata, nanti, keluarga kita pasti akan ke sini lagi. Coba saja dulu. Sun Ming tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini dan merasa tidak punya banyak waktu tersisa. Sebelum itu, dia perlu menyelesaikan urusan perusahaan dengan baik, dan memutuskan apakah Ibu Sun dan Sun Dongheng bisa langsung mengambil alih perusahaan atau mereka bisa langsung menjualnya. Namun, ketidakdewasaan Sun Dongheng membuatnya sangat cemas. Di bawah tatapan iri orang banyak, ketiganya berjalan ke ruang makan dan mengambil tempat duduk anggota mereka. Bagus sekali. Sun Ming melihat sekeliling. Restoran itu bersih dan rapi. Alunan musik lembut memenuhi telinganya. Selain itu, tidak banyak pelanggan di restoran itu. Tidak ada yang berteriak keras. Mengesampingkan rasa makanan, hanya berdasarkan lingkungannya saja, Sun Ming merasa bahwa kualitas restorannya jauh lebih baik. Tak lama kemudian, makanannya siap. Meskipun Sun Dongheng tidak mengatakannya keras-keras, ia tetap membantu ayahnya mengisi setengah nasi goreng telur dan semangkuk nasi dan sayur. Ayah, coba nasi goreng telur dulu, kata Sun Dongheng sambil tersenyum. Sun Ming mengangguk pelan. Saat ia menyantap suapan pertama nasi goreng telur, ekspresinya tiba-tiba membeku, bahkan matanya pun sedikit kabur. Setelah itu, ia menggigit lagi dan ketiga kalinya, lalu menghabiskan setengah nasi goreng telur. Lalu, Sun Ming kembali menyantap nasi putih polosnya. Dengan satu suapan saja, aroma murni nasi putih membuat lidah Sun Ming merasa sangat puas. Beras, tentu saja, juga ditanam dalam bentuk beras hijau murni dan dalam jumlah besar. Di rumah-rumah petani, mereka selalu menanam beras hijau murni untuk dikonsumsi sendiri. Beras yang siap dijual itu pun ditaburi dengan obat-obatan dan berbagai macam pelengkap yang akan membuat hasil panen mereka bertambah banyak. Beras yang mereka makan di rumah pun akan terasa enak ketika dimasak, harum dan lembut, belum lagi beras yang ditanam di Gunung Nyilmun. Sun Ming mulai memakan nasi sedikit demi sedikit. Melihat ini,
Sun Dongheng mengingatkannya, "Ayah, jangan hanya makan nasinya saja, cobalah masakan yang dimasak pemiliknya, sungguh lezat." "Baiklah, cobalah." Sun Ming tersenyum pada putranya. Tidak diragukan lagi bahwa keripik kentang dan terong rebus, baik dari penampilan maupun rasanya, telah mencapai puncaknya, memungkinkan Sun Ming memahami pikiran putranya. Kelezatan seperti ini benar-benar harus dinikmati dan disantap dengan serius. Ini adalah kenikmatan tertinggi bagi indera perasa. Setelah menyantap hidangan harum, keluarga Sun Ming minum susu dan bersiap beristirahat sejenak. Pada saat ini, Sun Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Zhang Han dan Meng Meng. Mereka berdua telah selesai makan dan sedang mematikan musik. Mereka duduk di depan piano dengan tangan saling bertautan. "Ayah, Meng Meng sudah mengingat semuanya. Ayah, singkirkan tanganmu." "Baiklah, baiklah, baiklah. Ayah akan menonton Meng Meng bermain." Melihat pemandangan ini, hati Sun Ming bergetar, dan dia teringat adegan saat dia dan putranya masih kecil. Dia juga pernah berinteraksi seperti ini dengan Sun Dongheng sebelumnya. Saat itu, dia masih meringkuk dalam pelukannya dan memanggilnya ayah. Ia masih ingat ketika Sun Dongheng masih muda, ia selalu memanggil ayahnya Superman, karena saat itu ayahnya tahu segalanya. Perlahan-lahan, Sun Dongheng tumbuh dewasa, dan selalu berkata kepada Sun Ming, "Ayah, di masa depan, putramu akan membeli villa besar untuk ayah dan ibumu." Setelah itu, Sun Ming mulai menyibukkan diri dengan urusannya sendiri. Ia menghabiskan lebih sedikit waktu bersama Sun Dongheng, tetapi rasa penasarannya terhadapnya tidak berkurang sedikitpun. Bab 73. Pasangan yang serasi. Ingin anak-anaknya menjadi seseorang, itulah harapan yang ada di hati setiap orang tua. Padahal, tidak menjadi orang sukses, atau tidak kaya, bukanlah masalah besar. Ketika dewasa, orang tua akan merasa bahagia ketika anak-anaknya aman dan sering pulang berkunjung. Pada saat ini, serangkaian gambaran masa kecil, masa muda Sun Dongheng, DCB, melayang di benak Sun Ming. Dalam sekejap mata, Dongheng telah tumbuh dewasa. Sun Ming menghela napas, menoleh ke arah Sun Dongheng, tersenyum tipis, dan berkata, "Dongheng, kamu adalah laki-laki di keluarga ini. Sikap ayahmu terhadapmu selama ini buruk, dan ini adalah kesalahan ayahmu. Namun, ayahmu berharap kamu bisa menjadi orang yang berguna, dan aku berharap kamu bisa menjadi orang yang baik." Melihatmu dalam keadaan seperti ini membuat ayahmu merasa cemas. Setelah Sun Dongheng mendengar ini, tatapan matanya menjadi serius, dan hatinya bergetar. Dia tidak percaya bahwa ayahnya benar-benar mengakui bahwa dia salah. Pada saat itu, hati Sun Dongheng menjadi rumit. Ia melihat ayahnya yang sudah mulai memutih, matanya pun langsung berkaca-kaca. Dia segera menundukkan kepalanya, mengendalikan emosinya, dan berkata dengan suara tercekat, "Ayah, ini salahku. Aku selalu membuatmu marah." Tatapan enggan muncul di mata Sun Ming, dia tertawa, mengulurkan tangannya dan membelai kepala Sun Dongheng, lalu berdiri dan menepuk pundaknya, dan berkata, "Baiklah, makanan ini sangat menyenangkan, ayo kembali." Mereka bertiga berdiri dan berjalan ke meja laptop. Saat itu, Zhang Han masih bermain piano. "Ayah, jangan ganggu bos, taruh saja uangnya di sini." Sambil berbicara, Sun Dongheng telah meletakkan setumpuk kecil uang kertas di meja. "Tidakkah kamu perlu menunjukkannya kepada bos?" Sun Ming bertanya dengan curiga. "Tidak perlu, selain membeli kartu anggota, sisa uangnya ada di sini," jawab Sun Dongheng. "Oh, baiklah." Sun Ming tertawa, dia menatap Zhang Han dengan aneh, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tepat saat ia hendak naik kereta, Ibu Sun bergumam dalam hati, "Ah Ming, Dongheng sedang bersiap-siap untuk pergi ke pusat perbelanjaan nanti. Bagaimana kalau kita ikut melihat-lihat, keluarga kita sudah lama tidak berbelanja bersama. Kita bisa pergi membeli baju untukmu. Pergi berbelanja." Sun Ming terkejut, hatinya tergerak, tetapi setelah mempertimbangkannya, dia menggelengkan kepala dan berkata, "Kalian bisa pergi melihat-lihat, aku masih ada pekerjaan hari ini, jadi aku tidak akan pergi." "Ini." Ibu Sun mendesah, dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Dongheng, temani ibumu jalan-jalan. Ayah pulang dulu." Sun Ming melambaikan tangannya ke arah Sun Dongheng. Di bawah tatapan keduanya, Sun Ming naik ke mobil dan perlahan pergi. Sun Dongheng membawa ibunya ke pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa potong pakaian. Setelah berbelanja, Sun Dongheng mengantar ibunya kembali ke distrik hunian utama. "Bu, karena aku memberikan ini padamu, aku tidak akan masuk," kata Sun Dongheng sambil minum teh susu dan mengeluarkan beberapa kantong pakaian dari bagasi. Saat ini, wajah Ibu Sun tampak rumit. Sejak dia mulai makan di ruang makan, dia hanya diam saja. "Ada apa, Bu?" tanya Sun Dongheng. "Ada yang tidak nyaman?" "Tidak."
Ibu Sun menggelengkan kepalanya dengan susah payah dan mengambil tas pakaian dari tangan Sun Dongheng. Kalau begitu aku pergi. Sun Dongheng meminum teh susunya dan melambaikan tangan, bersiap naik mobil. Dongheng. Tepat saat dia hendak masuk ke mobil, ibunya tiba-tiba berteriak. Ada apa, Bu? Ada apa? Sun Dongheng sedikit terkejut. Anda. Ibunya ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata, ayahmu, dia menderita kanker. Ledakan. Sun Dongheng tertegun sejenak seolah tersambar petir. Bang! Cangkir teh susu di tangannya terjatuh ke tanah, pikirannya penuh dengan sosok ayahnya. Keesokan harinya, pukul 7 pagi, restoran itu sudah kedatangan tamu satu demi satu. Hanya dalam beberapa hari, restoran kasual Meng Meng telah mendapatkan sedikit reputasi di sini. Orang-orang dari beberapa restoran di sebelahnya telah melihat betapa populernya restoran Zhang Han, dan saat makan malam, 30 kursi kecil di depan restoran akan terisi penuh, bahkan terkadang antreannya panjang. Adegan ini cukup untuk menunjukkan betapa bagusnya bisnis itu. Dan setiap kali Zhang Han memasak, ia akan mengisi penuh panci nasi, dan omset hariannya akan mencapai lebih dari 40.000. Setelah sebulan, akan sangat mudah untuk mendapatkan lebih dari 1 juta. Dengan begitu banyak orang, kecepatan makan nasi pun meningkat. 2 karung beras hampir habis. Bos, apa yang kamu lakukan? Liang Mengki bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia masuk. Papa mengepang rambut Meng Meng. Meng Meng duduk tegak di sofa dengan tubuh mungilnya, membiarkan Zhang Han bebas memainkan rambutnya. Ya ampun. Sambil berjalan mendekat, ia berkata, Bos, kepangannya tidak seperti itu, hanya saja Meng Mengnya cantik. Kalau kamu melakukan ini pada anak lain, anak itu akan terlihat buruk. Bos, akhirnya aku tahu kalau kamu ceroboh, hehe. Kita lihat saja nanti, kamu harus belajar dengan baik. Liang Mengki berkata sambil menyeringai, seraya mengulurkan tangannya untuk mengambil alih posisi Zhang Han. Ketika Zhang Han menyerahkan sisir itu kepadanya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling bersentuhan. Hanya satu hantaman ini saja membuat Liang Mengki merasa seperti tersengat listrik. Entah kenapa, hatinya mulai panik, seolah-olah wajahnya agak panas. Sepertinya aku harus belajar mengepang rambutku. Di sisi lain, Zhang Han tidak keberatan. Ia tersenyum tipis dan berkata, rambut Meng Meng tumbuh cukup cepat. Meng Meng mau rambut panjang. Biar papa yang mengepang rambutnya. Meng Meng terkekeh. Omong kosong. Mata indah Liang Mengki dipenuhi cinta. Ia menatap Zhang Han dan berkata, rambut Meng Meng sudah agak panjang sekarang. Zhang Han tertawa. Meng Meng, gaya rambut apa yang kamu inginkan? Tanya Liang Mengki. Aku suka Mickey Mouse, dia punya 2 bola, kata Meng Meng sambil menggambar lingkaran dengan jari kelingkingnya. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kakak akan memberimu gaya rambut Mickey Mouse yang cantik. Liang Mengki tersenyum dan mulai merapikan rambut Meng Meng. Zhang Han memperhatikan dari samping. Tangan Liang Mengki sangat lentur saat ia memastikan semua helai rambut Meng Meng tertata rapi, dengan kedua sisi kepalanya dililitkan menjadi 2 bola. Setelah mengikatnya dengan tali rambut, ia menyisir poni Meng Meng ke samping. Bagaimana? Liang Mengki mengambil cermin dari meja teh. Wow, lucu sekali, hehehe. Meng Meng sangat gembira sesaat. Bos, lihatlah kemampuanku. Nanti, belajarlah dariku. Liang Mengki sangat senang, matanya penuh senyum, dan nadanya pun sedikit menawan. Adegan ini disaksikan oleh Yu Qingqing, Zhao Dahu dan Zhao Feng yang duduk di samping. Sudah berakhir, aku takut Mengki akan jatuh cinta pada bos. Zhao Dahu menggelengkan kepalanya dan mendesah, bahkan Mengki akan terjun ke sungai cinta. Qingqing, kapan kita akan? Diam. Yu Qingqing memutar matanya ke arahnya, menatap Zhang Han, dan berkata, sepertinya Mengki benar-benar punya kesan yang baik terhadap bos. Hahaha, ini sangat enak, jika dia bersama bos, bukankah kita akan memiliki hak istimewa untuk makan kapanpun kita mau? Benar juga, hehe. Mata Zhao Dahu berbinar saat dia tersenyum. Namun, Zhao Feng, yang berada di sampingnya, sama sekali tidak senang. Masih ada sedikit kekecewaan di hatinya. Dia menyukai Liang Mengki, tetapi sepertinya Liang Mengki telah jatuh cinta pada bosnya, dan bosnya begitu luar biasa, hal itu membuat Zhao Feng mendesah berulang kali dalam hatinya. Sedangkan Zhang Han, tatapannya terus-menerus menatap Meng Meng. Melihat gaya rambutnya yang ceria, Zhang Han sudah berencana untuk mempelajari gaya rambutnya di masa mendatang. Bos, kenapa kamu berpikir untuk menata rambut Meng Meng hari ini? Liang Mengki bertanya dengan rasa ingin tahu. Tepat saat Zhang Han hendak menjawab, Meng Meng sudah membuka mulutnya. Karena Mama akan kembali hari ini, Mama akan kembali,
Meng ingin sesuatu yang indah, Papa ingin sesuatu yang tampan. Petik 2. Senyum Liang Mengki membeku. Ia menatap Zhang Han dan berkata, "Bos, bukankah Anda dan Ibu Meng sudah berpisah?" Pada saat ini, Zhang Han tersenyum tipis, menatap Liang Mengki dan berkata, "Bukannya kita terpisah, tapi kita belum bersama. Papa dan Mama sudah bersama. Papa akan tidur bersama di rumah Mama, kami akan makan bersama, Setiap hari, kamu masih harus ngobrol lama-lama di telepon." Meng dan Mama jadi semakin jarang punya waktu untuk ngobrol. Ucap Meng dengan suara merdunya. Kata-katanya mengejutkan Liang Mengki. Bersama, tidur bersama, makan bersama, dan menelepon setiap hari. Serangkaian informasi. Menurut Liang Mengki, mereka tampak seperti pasangan yang penuh kasih sayang. "Ayah, Meng lapar. Aku akan memasak sekarang. Aku akan segera siap." Zhang Han tertawa sambil menyentuh kepala Meng, lalu berbalik dan berjalan menuju dapur. Liang Mengki kembali ke meja makan dengan linglung. "Ada apa, Mengki?" Yu Qingqing melihat bahwa dia sedikit linglung dan bertanya. "Qingqing." Ketika Liang Mengki tersadar, ia merasa sedikit kecewa. Dari nada suaranya, orang-orang bahkan bisa menebak, pacarnya sedang bersama istrinya dan mereka sangat saling mencintai. Tidak mungkin. Yu Qingqing mengangkat alisnya, melirik Zhang Han yang sedang sibuk di dapur, dan berkata pelan, "Bos sendiri yang mengatakannya terakhir kali. Dia bilang dia dan Ibu Meng tidak menikah." "Lalu apa yang terjadi?" kata Zhao Dao sambil mengerutkan kening. Saat ini, suasana hati Zhao Feng agak riang, tetapi ekspresinya yang tenang membuat siapapun tak bisa melihat isi hatinya. Ia merenung sejenak dan berkata, "Surat nikah hanyalah selembar kertas, yang menyatakan bahwa meskipun belum menikah, kalian tetap bisa saling mencintai dan punya anak. Adakah yang tidak boleh dikatakan bos? Bos bukanlah orang biasa. Jika dia keturunan keluarga besar, mungkin saja dia bisa kabur dan bersama kekasihnya." Bab 74. Manajer yang ingin berganti pekerjaan. "Benar sekali, mungkin memang begitu. Tapi kalau memang begitu, bukankah itu terlalu dramatis?" kata Zhao Dao sambil menepuk kakinya. "Memang, bos itu bukan orang biasa. Pernahkah kau melihat orang biasa bahkan tidak melihat uangnya ketika semua orang membayar? Dia pasti dari keluarga besar." Mata Yu Qingqing perlahan berbinar, dan berkata, "Wow, pasti begitu. Demi cinta, bos itu merelakan namanya, merelakan statusnya sebagai penerus keluarga bangsawan, dan pergi berdua saja dengan pemilik rumah. Wow, sangat romantis, sangat menyentuh." Yu Qingqing tidak menyadari bahwa kata-katanya telah memberikan pengaruh buruk pada hati Mengki. Ia memutar matanya dengan sedih ke arah Yu Qingqing dan berkata, "Cukup, apa kau tidak lelah bicara begitu banyak?" Yu Qingqing bereaksi dan tertawa canggung, "Mengki, ada pria tampan di mana-mana. Karena bosnya sudah diambil, mari kita ganti target. Kurasa Zhao Feng lumayan." Kata-kata Yu Qingqing yang tiba-tiba membuat tubuh Zhao Feng menegang. Ekspresinya sangat tenang, tetapi tubuhnya tegak tanpa disadari. "Baiklah. Kalau begitu kalian berdua harus bersama. Jangan bicara omong kosong, tunggu saja makanannya." Liang Mengki sedikit tertekan. Suasana hatinya yang baik langsung hancur oleh berita itu. Liang Mengki cemberut dan menjadi sedikit linglung. Bahkan ketika makanan telah siap, Liang Mengki hampir lupa berdiri untuk mengisi mangkuk sebelum Yu Qingqing mengingatkannya. Itu hanya kecelakaan kecil, dan orang-orang makan seperti biasa. Setelah Zhang Han dan Meng selesai makan, dia menggendong Meng ke sofa untuk menonton kartun. Begitu ia menyalakan TV, seorang lelaki tampan, berambut hitam lebat, mengenakan jas, kemeja putih dan dasi, dan tampak seperti pebisnis elit, masuk. Matanya merah dan bengkak, wajahnya sedikit pucat, dialah Sun Dongheng. "Bos, bolehkah saya membawakan 4 porsi nasi? Orang tua saya agak sibuk, jadi mereka tidak bisa datang ke sini. Saya ingin membawakan mereka makanan." Suara Sun Dongheng serak, kondisi mentalnya buruk. "Tentu." Zhang Han mengangguk. "Terima kasih, bos. Oh ya, ini hadiah yang dibawa ayah untuk Meng." Sun Dongheng mengambil tas itu, matanya sedikit memerah saat berkata, "Kemarin, setelah makan malam di sini, keluargaku sangat bahagia, dan hubunganku dengan ayah juga semakin membaik." "Terima kasih, bos, kalau saja kita tidak makan di sini, aku benar-benar tidak tahu kapan hubungan kita bisa membaik. Terima kasih, terima kasih." Kalau bukan karena dia makan di sana, kalau bukan karena Sun Ming yang mengakui kesalahannya, kalau bukan karena Ibu Sun yang telah menceritakan rahasia yang terpendam di dalam hatinya, maka Sun Dongheng merasa dia akan menyesalinya seumur hidup. Hadiah apa ini?" Mata Meng yang jernih menatap bungkusan itu, yang sepertinya berisi mainan favoritnya. Itu mobil kendali jarak jauh dan pesawat kendali jarak jauh.
Sun Dongheng menunjukkan senyum buruk. Tidak perlu sopan. Ayo, isi mangkuknya dengan makanan. Zhang Han mengambil hadiah itu dan menyerahkannya kepada Meng Meng yang bahagia. Sun Dongheng mengangguk, lalu berbalik untuk mengisi mangkuk dengan nasi. Terima kasih, adik kecilku. Saat Sun Dongheng hendak pergi, Meng Meng melambaikan tangannya padanya sambil tersenyum. Ayah, Meng Meng ingin bermain dengan mobil kendali jarak jauh, kata Meng Meng dengan agak cemas. Ayah memasang baterainya. Zhang Han membuka mobil kendali jarak jauh dan memasang baterai mobil dan remote-nya. Setelah menyelesaikan ini, dia menyerahkan kendali jarak jauh itu kepada Meng Meng. Bip bip bip. Memem, hati-hati, aku akan berbalik. Di Taman Yunyin, Meng Meng menjadi sangat mahir bermain dengan mobil-mobilan kendali jarak jauh, tetapi karena menerima mainan baru, Meng Meng tetap sangat gembira. Setelah Meng Meng bermain-main sebentar, kegiatan bisnis pagi restoran itu berakhir. Liang Mengqi, Yu Qingqing, dan Zhao Dao saling menyapa dan pergi seperti biasa. Zhao Feng duduk di kursi dan menunggu Zhang Han. Setengah jam kemudian, Zhang Han akhirnya berdiri dan berjalan menuju Zhao Feng. Tanpa menunggu Zhang Han berbicara, ia berkata, "Saya sudah bertanya-tanya tentang bibit ikan. Menurut Anda, ada ikan air tawar dan ikan air asin. Teman-teman saya sudah memberi saya rencana terperinci dan sudah memesan bibit udang untuk dikirim ke gunung besok." Oh, secepat itu. Zhang Han terkejut, dia tidak menyangka pekerjaan Zhao Feng begitu efisien. Tentu saja, karena aku bekerja untukmu, tentu saja aku akan melakukan yang terbaik. Lagi pula, aku juga rakus. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ya. Zhang Han tertawa, lalu melihat keluar jendela, mobilnya sudah siap. Mobil apa? Zhao Feng menoleh dengan curiga, tatapannya menyapu tempat itu sebelum akhirnya mendarat di mobil yang diparkir perlahan di depan ruang makan. Panda yang dimodifikasi. Zhao Feng langsung menyadari bahwa mobil ini telah dimodifikasi. Bagian depan mobil lebih mirip panda, dan di bagian depan terdapat gambar panda yang tergeletak di tanah. Bodi mobil berwarna putih kristal, sementara kedua kacamatanya berwarna hitam, bentuknya sedikit disesuaikan, seperti telinga panda. Namun, secara keseluruhan, penampilan mobil itu sedikit lebih imut dan cantik daripada sebelumnya, tetapi tidak ada yang istimewa darinya juga. Ia sederhana, bersih, dan imut, dan itulah ciri khas penampilannya. Namun, jika seseorang tidak memasuki mobil, mereka pasti tidak akan dapat menemukan kemewahan di dalamnya. Mobil berhenti, dan seorang pria paruh baya turun. Pria ini adalah teknisi yang sebelumnya telah berbicara dengan Zhang Han, dan ketika tipnya cukup bagus, pria itu memodifikasi mobilnya selama bermalam-malam dan mengirimkannya langsung. Tuan Zhang. Teknisi itu tersenyum hangat saat masuk. Ia menyerahkan map di tangannya dan berkata, "Ini dokumen mobil dan ini kunci mobil. Tuan Zhang, silakan periksa untuk melihat apakah ada masalah. Tidak perlu memeriksa, kamu bisa kembali." Zhang Han melambaikan tangannya dengan santai. "Baiklah, Pak. Kalau ada masalah dengan mobilnya, silakan hubungi saya," kata tukang itu sopan, lalu berbalik dan pergi. "Bos, kenapa kamu beli panda?" Zhao Feng sedikit bingung lalu menjawab, "Kurasa hanya mobil mewah yang bisa menandingi identitasmu." Karena Meng Meng menyukainya, jawab Zhang Han acuh tak acuh. Ekspresi Zhao Feng membeku sesaat, lalu dia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Bos, Anda benar-benar ayah yang paling baik." "Aku tidak takut dia manja," Zhang Han tertawa. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhao Feng tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa memuji dan mengaguminya dari lubuk hatinya. Minta bantuan seseorang untuk membawa Wrangler itu kembali. Zhang Han menunjuk ke arah Wrangler yang sudah dikendarainya selama beberapa hari. "Saya akan mengirimkannya. Saya tidak ada pekerjaan lain, kemana saya bisa mengirimkannya?" Zhao Feng berdiri dan bertanya. "Kontrak sewa ada di mobil. Alamat lengkapnya ada di sana." Zhang Han menyerahkan kunci mobil. Zhao Feng mengambil kunci mobil dan berbalik untuk pergi. Sekitar 1 jam kemudian, Zhao Feng kembali dengan taksi dan mengobrol sebentar dengan Zhang Han. Hari sudah siang. Seperti biasa, antrean makan siang semakin panjang, menarik perhatian orang-orang di restoran sekitar. Mereka tidak mengerti mengapa restoran kasual Meng Meng begitu populer. Mereka jelas tak bisa menahan rasa iri, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa soal makanan. Lagi pula, mereka tak bisa ikut campur dalam pilihan pelanggan. Saat makan siang, Sun Dongheng datang dan menyiapkan 4 porsi makanan lagi. Suasana hati Liang Mengqi pun membaik dan ia mengobrol riang dengan Zhang Han. Karena dia sudah berkeluarga, dia tidak akan berbuat apa-apa dan menyembunyikan perasaannya. Sore harinya, Zhang Han membawa Meng Meng ke Gunung Xinyu. Hari ini, bukan hanya Zhang Li yang datang,
tetapi Ziyan juga kembali. Zhang Han sangat lugas, ia menangkap 2 ekor ayam, dan memetik kacang-kacangan, kentang, terong, mentimun, daun bawang, dan cabai. Siapkan ayam rebus kentang, kacang panjang dan terong, sambal goreng telur, dan cabut kulit mentimun. 2 ekor ayam jelas merupakan hidangan utama, sementara yang lainnya setara dengan lauk. Zhang Han sama sekali tidak meragukan kelezatan ayam Gunung Bulan Baru. Kalau ayamnya ayam biasa yang biasa dibeli, maka lebih dari cukup untuk dibuat 1 ekor saja, karena meskipun ayamnya enak, tapi tidak akan membuat orang terpesona. Tapi, bagaimana mungkin ayam-ayam dari Gunung Bulan Baru itu biasa saja? Lagi pula, itu ayam yang sudah minum air yang murni sebelumnya. Rasanya tak perlu diragukan lagi, jadi Zhang Han mengambil 2 ekor ayam. Selain dirinya dan Meng Meng, orang-orang lain yang akan makan malam nanti juga Ziyan, Zhang Li, dan mungkin Zhou Fei juga akan datang. Jika begitu, 4 orang dewasa dan 1 anak, 1 ayam pasti tidak akan cukup. Kembali ke ruang makan, Meng Meng duduk di sofa sambil bermain mobil remote control. Sementara itu, Zhang Han pergi ke restoran sebelah. Oh, bos. Kenapa kamu di sini? Cepat, cepat, silakan masuk. Ketika sang manajer melihat Zhang Han, tubuhnya bergerak, ia segera berlari ke pintu dan secara pribadi menyambut Zhang Han masuk. Sikap seperti itu, dapat dikatakan bahwa ia sangat bersemangat, sampai-sampai membuat Xiao Mei merasa bahwa bahkan ketika saudara baik sang manajer datang, ia tidak seantusias ini. Bos, Anda. Manajer itu melihat tas di tangan Zhang Han. Bisakah kamu membersihkan ayam-ayam itu? Aku punya 2 ayam hidup yang ingin kubersihkan. Zhang Han melambaikan kantong di tangannya. Baiklah, serahkan saja padaku. Manajer itu mengangguk sambil tersenyum, lalu menerima tas itu dari Zhang Han dan menyerahkannya kepada Xiao Mei, suruh dapur membersihkannya. Baiklah. Xiao Mei menatap Zhang Han dengan aneh beberapa kali sebelum membawa tas itu ke dapur. Berapa harganya? Zhang Han mengeluarkan dompetnya dan bertanya. Hei, bersihkan 2 ayam, bukankah itu tugas yang mudah? Bos, kemarilah, bagaimana mungkin aku berani meminta bayaran? Kalau kau malu, ya. Manajer itu sedikit malu, ia melihat sekelilingnya, lalu bergerak ke depan Zhang Han dan berbisik, bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau aku pergi ke restoranmu dan menjadi manajer resepsionis? Setelah Zhang Han mendengar ini, dia tidak dapat menahan tawa. Bab 75. Ganti itu. Manajer ini juga cukup lucu. Setelah makan beberapa kali, ia tak kuasa menahan keinginan untuk bekerja di sana. Zhang Han mengerti bahwa pikirannya rakus, tetapi ia tetap menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak butuh manajer untuk restoranku. Kirim saja ayamnya kepadaku setelah kau selesai membersihkannya. Pada akhirnya, Zhang Han meninggalkan 100 yuan di konter, yang lebih dari cukup untuk membayar pekerjaan itu. Dapur restoran. Li kecil, Putih kecil, bersihkan kedua ayam ini. Mei kecil menyerahkan kantong itu. Ayam siapa ini? Tanya Li kecil. Ini dari pelanggan, bos restoran Meng Meng di sebelah. Bersihkan dengan hati-hati, jangan main-main. Setelah mengatakan itu, Mei kecil berbalik dan pergi. Dia merasa sangat nyaman memberi perintah. Little White mencibir sambil melihat ke belakang Little Mei. Selain kita berdua, siapa lagi yang bisa dia beri perintah? Li kecil mendengus pelan dan meraih tas itu, berkata dengan tidak senang, ayo bekerja dulu. Setelah itu, ia membuka kantong itu, menyembelih ayam, dan merebus air panas untuk menyiapkan kulit dan bulunya. Putih kecil, lihat 2 ayam ini. Bulunya bagus sekali, dan mereka sangat halus. Mereka terlihat sangat bagus. Li kecil menjerit pelan. Ayam ini pasti beratnya 6 pon, kan? Enaknya seperti ayam kampung. Lil White mengangkatnya beberapa kali dan berkata, mari kita pertimbangkan. Si kecil Li merasa sedikit penasaran dan menaruh ayam di tangannya untuk ditimbang. 6,7 pon, ayamnya dipelihara dengan baik, kata Li kecil. Coba lihat yang ini. Beratnya 6,8 pon. Astaga. Berat sekali, kata Lil White sambil menimbang ayam di tangannya. Mari kita bersihkan dulu. Li kecil berkata, lalu ia meletakkan ayam itu ke dalam mangkuk besi dan menuangkan air panas ke dalamnya untuk memanaskan bulunya. Setelah mereka berdua mengenakan sarung tangan, mereka mulai mengolah bulu ayam tersebut. Setelah memegangnya, Li kecil mencubit ayam itu beberapa kali. Ayam ini berat sekali, tapi tidak gemuk. Ayam ini benar-benar dibesarkan dengan baik. Pasti sangat lezat untuk dimakan, tanya Li kecil kaget. Ya, kualitas daging ayam ini jauh lebih baik daripada ayam yang diberi makan manusia. Si putih kecil teringat kelezatan saat mereka makan ayam dan tanpa sadar menelan ludahnya. Ia berkata,
Li kecil, bagaimana kalau... Si putih kecil langsung memberi si Li kecil pandangan yang hanya bisa dipahami namun tak bisa diucapkan. Melihat itu, Li kecil mengerti. Ia menundukkan kepala dan bergumam, lalu setelah beberapa saat, ia mengangkat kepala dan berkata, meninggalkan satu, kan, kalau keduanya tertukar. Orang-orang akan curiga, dan tamu itu membawa 2 ayam ke sini bersama-sama. Kemungkinan besar mereka akan direbus bersama, dan kalau kita hanya menukar satu, dia tidak akan tahu. Baiklah. Kalau begitu kita ganti yang satu. Si putih kecil menyeringai dan berkata, kalau begitu, bukankah seharusnya kau memberitahu kepala koki? Dengan ayam yang begitu enak, kalau dia yang membuatnya, pasti rasanya akan sangat lezat. Kurasa begitu, kata Li kecil sambil menyipitkan mata dan tertawa. Tepat saat mereka berdua selesai berdiskusi, kepala koki datang menghampiri, kepala koki berjalan melewati mereka. Masih sibuk saat istirahat, tanya kepala koki sambil menatap mereka berdua. Tentu saja tidak. Ini 2 ayam yang dikirim para tamu. Mei kecil, biar kami yang beres-beres, jawab Lil White. Ini ayam kampung. Kepala koki tercengang. Ia tak tahu pasti, jadi ia mengulurkan tangan dan berkata, coba saya lihat. Baiklah. Lil White menanggapi dan menyerahkan ayam itu. Kepala koki menekan badan ayam beberapa kali sebelum matanya berbinar dan berkata, ini ayam rumahan. Lumayan, dagingnya kualitas terbaik. Ayam ini memang yang terbaik di antara ayam-ayam lainnya, tapi baru pertama kali ini saya melihat ayam sebaik ini. Kepala koki tahu ayam ini bukan ayam biasa. Jika ia membuatnya, aromanya pasti akan membuat kepala koki tak terlupakan. Hehehe. Li kecil tersenyum dan berkata, soal itu. Kakak Wang, dia mengirimi kita 2 ekor ayam, bagaimana kalau kita tukar salah satunya dan kita bisa memperbaiki makanan kita malam ini? Kepala koki mengangkat alisnya, dengan santai melemparkan ayam kembali ke dalam panci, memelototi Li kecil, dan tanpa berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Apa maksud saudara Wang? Bisik Xiao Bai setelah kepala koki pergi. Apa gunanya? Haha, bebek yang kita tukar 2 hari yang lalu, dia juga tidak bilang apa-apa. Dia bahkan memasaknya sendiri, dan rasanya sangat lezat. Cepat bereskan, kita sisakan satu untuk malam ini agar masakannya lebih enak, kata Li kecil sambil tertawa. Baiklah. Si putih kecil mulai bekerja dengan gembira. Kedua ayam itu segera dibersihkan. Si putih kecil mengambil seekor ayam pedaging dari samping dan menyerahkan kedua ayam itu kepada si Mei kecil sambil membawa sebuah kantong. Mei kecil membawa tas dan berjalan ke arah manajer. Manajer, saya akan mengirim 2 ayam ini ke bos sebelah. Tidak perlu, aku akan mengirim mereka pergi. Manajer itu buru-buru mengatakan itu sebelum mengambil tas dan pergi. Pada saat ini, di restoran Zhang Han, Meng Meng menyalakan televisi setelah bermain dengan remote control sebentar. Zhang Han sedang berada di dapur dan membersihkan meja dapur. Bos, ayamnya sudah siap. Setelah manajer masuk, ia tersenyum hangat dan meletakkan kantong plastik di atas meja. Bos, apa kau benar-benar tidak mau memikirkanku? Menjadi manajer di sini pasti akan meningkatkan omset restoran 10 kali lipat, dan juga akan membuat restoran bos terkenal di seluruh Xinjiang. Oh tidak, itu juga akan membuat restoran bos terkenal di seluruh dunia. Aku bekerja di restoran sebelah tempatku bekerja selama setengah tahun. Restoran itu hanyalah restoran biasa, omsetku bahkan naik 2 kali lipat. Nasi di sini sungguh tak tertandingi. Percayalah padaku, aku pasti bisa mewujudkannya. Bos, beri aku kesempatan. Manajer itu mengatakan semua ini dalam satu tarikan napas, hatinya penuh dengan ketulusan. Sebagai orang sukses di bidang manajemen, impiannya adalah menjadi manajer di restoran berbintang. Namun, setelah bersosialisasi di universitas, ia menyadari bahwa impiannya itu tidak terwujud. Ijazah hanyalah selembar kertas. Belum lagi masuk ke restoran berbintang, restoran-restoran papan atas pun tak ada yang mau menerimanya. Berapa banyak orang yang rela memeras otak saat mengantre. Namun, saat ini, sang manajer sangat ingin bekerja di restoran Zhang Han, dan itu sama sekali bukan karena uang. Kelezatan Zhang Han membuatnya terkesan. Ia belum pernah makan hidangan selezat itu sebelumnya. Ia yakin jika ia melakukannya, dengan publisitas yang baik, dalam waktu setengah tahun, restoran itu akan menjadi restoran bintang. Tapi sang bos sepertinya tidak punya pikiran seperti itu. Ia tampak tidak tertarik menghasilkan uang, dan setiap kali ia meminta pelanggan untuk meletakkan uang di meja kasir, si pemilik toko tampak seperti orang yang tidak peduli dengan uang. Melihat tatapan penuh semangat sang manajer, Zhang Han tak dapat menahan senyum dan berkata, jika saya membutuhkannya di masa depan, saya akan mempertimbangkannya.
Manajer itu mendesah dalam hati dan berkata, baiklah kalau begitu, bos. Kalau ada kesempatan, Anda harus menelepon saya. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan kembali dulu. Saya akan datang untuk makan malam nanti. Setelah mengatakan itu, manajer itu berbalik dan pergi. Tepat ketika ia tiba di pintu, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar dari belakang. Manajer itu menoleh ke arah Zhang Han, dan bertanya dengan curiga, ada apa, bos? Setelah berkata demikian, sang manajer berbalik dan berjalan kembali, lalu menatap Zhang Han dengan bingung. Ambil ayam ini kembali. Zhang Han menunjuk ayam di sisi kanan talenan dan berkata, bawa ayamku yang asli kembali. Apa? Mendengar itu, manajer terkejut. Ia melihat ayam yang ditunjuk Zhang Han, lalu berkata, ayamnya diganti. Tidak mungkin, kan? Dua ayam ini sepertinya baru saja dibersihkan. Zhang Han tidak menjawabnya, mengeluarkan dua pisau dari sarung di punggungnya. Pada saat yang sama, dia dengan lembut menebas kedua ayam itu. Dor! Dua suara teredam terdengar saat sisi kiri ayam dipotong, dan pisau tertancap di tengah, sedangkan sisi kanan ayam mudah terbelah dua. Zhang Han menggunakan sedikit tenaga sementara ayam di sebelah kanan dipotong langsung, yang berarti tulang ayam itu jauh lebih lunak dibandingkan dengan yang lain. Sang manajer tentu saja mengerti perbedaan antara ayam pedaging dan ayam kampung. Setelah melihat kejadian ini, wajah sang manajer langsung memerah. Ini. Manajer itu merasa sangat malu. Saat itu, ia merasa malu di hadapan bosnya. Aku tidak tahu. Bos, maafkan aku akan mengurusnya sekarang. Wajah manajer itu penuh kepahitan. Ia mengambil ayam itu dan lari. Setelah keluar dari ruangan, ekspresi sang manajer menjadi sangat marah, dan hatinya terbakar amarah. Dalam dunia bisnis, kejujuran adalah hal terpenting. Sang bos begitu mempercayainya sehingga ia meninggalkan ayam gorengnya dan kembali ke restorannya tanpa rasa khawatir. Namun, restoran yang ia kelola melakukan hal seperti ini, bagaimana mungkin ia tidak marah? Manajer itu berjalan kembali ke restoran dengan langkah lebar. Ia mengabaikan Mei kecil yang ingin mengatakan sesuatu, dan langsung menuju dapur. Pergi ke sini, teriak manajer itu. Para koki, termasuk kepala koki, semua berjalan menghampiri dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Sepertinya ini pertama kalinya sang manajer marah. Namun, saat Li kecil dan si putih kecil melihat penampilan sang manajer dan daging ayam di tangannya, ekspresi mereka mengecil saat mereka perlahan bergerak ke sisi belakang. Siapa yang membersihkan ayam? Manajer itu menggertakkan giginya saat berbicara. Saat itu, seluruh alun-alun hening. Bahkan Mei kecil pun terdiam. Jika ia menyebut nama kedua orang itu, mau tak mau ia akan menyinggung mereka. Siapa itu? Teriak manajer itu. Ya, ini Little White dan aku. Li kecil tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan malu-malu, maaf, manajer, kami berdua. Ia ingin mengatakan bahwa mungkin kami salah mengambil ayam, tetapi kata-katanya belum keluar. Ayam pedaging itu tiba-tiba terbang dan menghantam dada Li kecil, membuyarkan alasannya. Kalian hebat sekali. Tahukah kalian betapa ruginya restoran kami karena hal ini? Kalian memang tidak tahu malu, tapi saya tidak tahu malu. Restoran ini tidak tahu malu, kata manajer itu dengan marah, bawa ayam itu kembali padaku. Ya. Wajah Lil White mengerut saat dia cepat berlari ke samping dan mengambil ayam dari laci. Manajer itu mengambil ayam itu dengan tangannya dan berjalan keluar. Pada saat ini, semua orang yang hadir menghela napas lega. Ketika manajer yang biasanya ramah itu marah, auranya benar-benar kuat. Melihatnya pergi, mungkin karena dia tidak ingin melanjutkan masalah ini. Hal ini membuat Xiao Bai dan Li kecil merasa tenang. Namun mereka salah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.